Selama pengalaman saya mengajarkan ilmu hipnotis ini, saya menemui banyak hal tentang berbagai tipe murid yang belajar di Pondok Hipnotis Indonesia. Menurut saya, ada 4 tipe murid yang belajar dengan saya. Kita bahas apa saja tipe-tipenya, dan Anda termasuk tipe yang nomor berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat teman-teman, buat para subscriber, dan buat para murid Pondok Hipnotis Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih. Berkat dukungan Anda, channel ini semakin berkembang dan sekarang sudah mencapai 42.000 subscriber. Terima kasih buat Anda semuanya. Dan sekali lagi, buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan atau Anda yang ingin membeli e-book kitab Mahir Hipnotis, dan juga jika Anda ingin gabung di member area membership, silahkan tengok di deskripsi di bawah. Nanti Anda juga bisa menghubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. 4 tipe murid yang pernah saya ajar ini sangat unik sekali. Tipe yang pertama adalah murid yang malu bertanya dan malas praktek. Nah, untuk tipe yang satu ini atau nomor 1 ini cenderungnya adalah tipe-tipe murid yang intinya tidak berhasil dalam belajar. Ketika saya sudah memberikan materinya, saya sudah membuka peluang buat berdiskusi, membuka peluang buat bertanya, tipe murid yang nomor 1 ini cenderungnya diem-diem baik ya, tidak ngapa-ngapain ya, senyap sunyi. Setelah selesai melakukan pembayaran tidak ada kabarnya ya. Walaupun sudah saya chat, saya ajak untuk belajar, dan ini Anda tahu sendiri, tipe yang seperti ini pasti mengalami kegagalan. Lanjut, tipe yang kedua, tipe murid yang pernah saya ajarkan adalah tipe murid yang rajin bertanya tapi malas praktek. Untuk tipe yang nomor 2 ini, orangnya sangat aktif ya, sering bertanya. Tetapi kelemahannya, dia tidak pernah praktek apa yang sudah saya ajarkan. Jadi materi yang pertama saja ketika saya suruh mempraktekkan, tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah dicoba. Belum selesai dia menggunakan praktek untuk latihan, sudah tergesa-gesa minta teori yang baru lagi. Dan tipe kedua ini juga pasti mengalami kegagalan karena dia hanya senang berdiskusi. Oke ya, pahami, tipe kedua ini juga orang yang tipe gagal. Bagaimanapun juga, orang yang sukanya hanya diskusi saja tanpa mau praktek, ya mustahil akan menguasai ilmu ini, karena ini ilmu praktek. Oke, dipahami? Lanjut, tipe yang nomor 3. Tipe nomor 3 ini adalah tipe murid yang jarang bertanya tetapi rajin praktek. Nah, untuk tipe yang nomor 3 ini biasanya tipe murid yang berhasil. Ini pengalaman saya, karena walaupun dia jarang bertanya, tetapi begitu dia chat saya, WA saya, tiba-tiba sudah mengirimkan video prakteknya. Mas Nuk, ini tolong diperiksa video praktek saya. Jika ada yang kurang, tolong diberikan pembenahan, diberikan koreksinya. Ini luar biasa ya. Ini saya suka sekali untuk tipe yang nomor 3 ini. Jarang bertanya, tapi rajin praktek dan berhasil. Kemudian tipe yang keempat atau tipe yang terakhir adalah murid yang rajin bertanya, namun rajin pula mempraktekkan. Nah, untuk tipe yang nomor 4 ini biasanya perkembangannya sangat cepat sekali. Sebab kenapa? Selain dia rajin bertanya, dia juga komitmen terhadap dirinya untuk mempraktekkan, sering mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Dan ini rata-rata tipe yang nomor 4 ini adalah murid yang sudah expert
cepat mahir, cepat ahli. Dan di manakah posisi Anda saat ini? Apakah di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, atau nomor 4? Ya, pilihan kembali di tangan Anda. Fondasi untuk seseorang belajar sebenarnya sangat simpel. Ada 2 hal penting yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah adab terhadap guru, yang kedua baru ilmu. Maka ada istilah dalam bahasa Inggris yang menyebutkan kurang lebih seperti ini. Attitude is more important than knowledge. Yang artinya adab ini jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tepat sekali. Jika Anda belajar ke siapapun, ke guru manapun, hal yang pertama yang Anda lakukan adalah belajar adab terhadap guru Anda. Jika adab Anda rendah, Anda tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Ini sangat penting dan harus Anda praktekkan. Karena pada dasarnya tidak setiap orang ini bisa membuat orang lain senang. Tidak semua orang ini paham dengan nilai ilmu yang kita ajarkan kepada orang tersebut. Makanya tidak heran seekor babi ini lebih memilih singkong daripada sebatang emas. Sebab babi tidak paham nilai emas. Dia tidak tahu bahwa sebatang emas ini bisa ditukarkan beratus-ratus karung singkong, ya. Karena babi tidak tahu nilai emas. Seekor monyet lebih memilih sebuah pisang daripada setumpuk uang. Padahal dengan setumpuk uang, seekor monyet bisa mendapatkan berkarung-karung pisang, ya. Artinya manusia ini kadang tidak paham menilai kebaikan seseorang. Makanya saya pribadi pun tidak semua orang harus saya layani, apalagi orang-orang yang adabnya rendah. Walaupun mereka barangkali memiliki banyak uang dan ingin belajar dengan saya, tetapi walaupun saya butuh uang, jika adab mereka rendah, 100% saya tolak. Ini sudah menjadi prinsip saya. Jika kalian belajar tapi kalian merasa jauh lebih hebat, jauh sok tahu dan sebagainya, mending belajar ke tempat yang lain. Tidak akan pernah saya terima sampai kapanpun. Ini sudah menjadi prinsip saya. Pesan saya untuk menjadi sukses ada namanya key of success. Apa itu? Yaitu ada 2. Yang pertama, komitmen terhadap diri sendiri, dan yang kedua, komitmen kepada orang lain. Maka jika Anda ingin belajar, terlebih dahulu utamakan komitmen terhadap diri Anda sendiri. Niat Anda sendiri harus Anda benar-benar komitmen lah gitu ya. Anda ingin belajar tapi cuma niat doang, pengen doang, tidak ada actionnya, ya bullshit ya. Jangan keluar-keluar ke orang lain, percuma. Jadi komitmenlah kepada diri kalian sendiri terhadap diri sendiri. Setelah Anda mampu komitmen, barulah komitmen kepada orang lain. Terima kasih, semoga video ini semakin membuka pikiran Anda yang ingin belajar dengan saya. Silakan Anda memutuskan apakah Anda ingin belajar atau tidak. 100% keputusan di tangan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa, tetap tersenyum dan rajin belajar. Terima kasih.